Oke, persilakan Pak Mangku, semua. Om Swastiastu, Bapak Ibu sareng sami. Rahajang Semang, berjumpa kembali dalam kelas kita pada hari niki membahas adya yang ke-6. Ini sebenarnya sloka-sloka sudah masuk praktek sebenarnya. Karena kalau nggak dipraktekkan kita nggak akan tahu dampaknya seperti apa ke diri kita. Jadi mudah-mudahan nanti mungkin ada waktu 5 menit atau ya antara 4-5 menit kita praktek sehingga nanti dalam keseharian tetap bisa dipraktekkan di rumah. Jadi itu penting karena kita belajar dhyana ini ke meditasi. Kalau nggak dipraktekkan teorinya saja nanti kita buih-buih belajar apa tentang teori meditasi akhirnya tapi kita nggak pernah meditasi. Jadi sama dengan orang yang berdebat tentang mengapa sebuah mangga jatuh, nanti yang paling menikmati adalah yang memungut mangga itu, mengupas dan menikmatinya. Jadi kita sering seperti itu berdebat di ini. Baik Bapak Ibu sareng sami, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari niki seperti biasa. Kita berdoa kepada Ide Sang Diwasa, semoga kita tetap diberikan pemikiran positif, diri kita dilimpahkan kesiapan untuk pada hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya smare pundari kaksam sabahya abhyantara suci Sri Vishnu Om Tatsat Siti Srimad Bhagavad Gita Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Krishna Arjuna Samvade. Baik Bapak Ibu, kita mulai sloka yang ke-7. Kita baca bersama-sama dengan nada periring. Jitat mana prasantasya. Jitat mana prasantasya. Paramatma samahita. Paramatma samahita. Ditosna sukadu kesu. Tata mana pamanayo. Jitat mana prasantasya. Jitat mana prasantasya. Paramatma samahita. Paramatma samahita. Ditosna sukadukesu. Ditosna sukadukesu. Tata mana pamanayo. Tata mana
Tamanayo. Ayo. Okay. Ia yang telah menaklukkan pikirannya, jita atmana, ya, jadi ada jita atmana, mana pikiran, yang telah mencapai ketenangan batin, ya. Kemudian yang dalam perenungannya, ya, perenungan Paramatma, ya, Paramatma Samahita, pikirannya akan selalu seimbang, sama hita. Jadi hita bahagia, ya, kita bilang jagat hita, itu artinya sama hita. Jadi seimbang, bahagia. Ya, walaupun dalam keadaan dingin atau panas, senang dan sakit, begitu juga pada saat ya dipuji atau dihina. Ya tentu kondisi ini ya bukan sering lagi ya, setiap saat bisa terjadi pada diri kita. Goncangan-goncangan pasti akan terjadi pada diri kita. Nah, seperti yang sudah kita bahas di ada yang kedua ya tentang Samkhya Yoga, bahwa kontak antara indria kita dengan objek indria itu akan memberikan pengalaman pikiran kita, pengalaman hidup kita ya panas, dingin, suka dan duka. Itu gejolak ya. Jadi sama dengan ketika ada kolam yaitu telaga yang tadinya tenang, kemudian kita lempar batu, maka lemparan batu itu akan menghasilkan riak gelombang. Ya. Tergantung seberapa besar kemudian batu itu, seberapa keras, seberapa besar batu itu yang kita cemplungkan atau kita lemparkan ke telaga itu. Maka gejolaknya juga akan seperti itu. Namun seiring dengan proses penenangan diri, maka gejolak atau gelombang ya riak-riak pada telaga itu akan meluas, melebar dan kemudian melandai. Nah, ini penting kita renungkan bersama-sama bahwa ya semasih kita saat ini di dunia ya, mungkin orang akan mengatakan mustahil rasanya, kan katanya begitu. Jadi mustahil rasanya katanya orang bisa mengendalikan pikirannya sehingga bisa berperilaku sama terhadap panas dan dingin atau suka dan duka. Tetapi tidak sedikit juga orang yang sudah mampu mengatasinya dan melampauinya. Jadi orang-orang yang seperti itu saya ibaratkan seperti orang yang main selancar di pantai atau di lautan. Jadi mereka sudah bisa berada di atas gelombang. Jadi above the sea katanya. Jadi sudah bisa mengatasi mau dia gelombang pasang, mau dia gelombang surut, dia selalu berada di atasnya itu. Jadi kisah seorang peselancar adalah kisah nyata. Jadi dianalogikan orang-orang yang sudah mampu melampaui dualitas itu. Nah, apakah kita sudah mampu melampaui dualitas itu? Tentu ini tergantung dari seberapa besar effort, disiplin diri yang kita lakukan untuk melakoninya. Jadi paling tidak pertanyaan mendasarnya, sudahkah kita memiliki keseimbangan? Ya saya bilang sih MBA ya. MBA itu mind, body, and atma. Jadi ada orang bilang mind, body, and spirit. Silakan aja MBS. Ya, ada bilang MBS, mind, body, spirit. Tapi saya lebih senang kepada mind, body, and atma. Jadi MBA, bukan merit by accident. Jadi MBA. Jadi mind, body. Jadi antara keseimbangan dalam tubuh kita berarti ini berkaitan dengan apa yang kita berikan asupan setiap saat. Ya, mens sano in corpore sano. Jadi dalam tubuh yang sehat semestinya ada jiwa yang sehat. Tetapi saat ini kita kan banyak tubuhnya sehat tapi jiwanya sakit gitu. Atau kebalikannya, jadi jiwanya sehat tapi badannya sakit. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, yang dalam dalam konsep kita Hindu kan katanya jagat hita. Jadi moksaratam jagat hita. Itulah cita-cita utama kita hidup hadir dari masa ke masa, sambawa mi yuge yuge, dari zaman ke zaman dalam rangka untuk itu. Nah, selama pikiran belum ditundukkan, ya kita pasti akan mengejar persepsi kesenangan indria dan darinya kesenangan happy ya kita akan merasa bahagia.
ya kalau membuat kita sakit ya kita akan menderita. Ya, contoh nyata real pasti kita alami. Ya, pada saat dapat gaji bahagia, rasanya senang, rasanya. Tapi begitu mungkin kita tagihan hutang banyak datang kalau kita bisa bayar, mungkin kita juga akan mengalami ya, depresi dan lain sebagainya. Begitulah gejolak pikiran yang terjadi dalam kehidupan nyata yang setiap saat kita hadapi. Nah, seorang yogi, jadi kata yogi ini berarti mereka yang sudah mempraktekkan yoga dalam kesehariannya. Jadi seorang yogi itu bukan hanya sebutan saja. Sama dengan ketika kita mengatakan diri saya seorang bhakta, yang para bhakta. Jadi orang bhakta itu berarti orang yang sudah melaksanakan ajaran bhakti. Begitu juga menyebut diri sebagai jenani. Jadi berarti mereka memang sudah tidak saja memiliki pengetahuan, tapi sudah mempraktikkan pengetahuan yang dia pelajari. Nah, harapan kita di ADIA yang ke-6 ini kita bersama-sama, ya tadi kita sudah bahas teori banyak dari ADIA 1 sampai 5. Di ADIA 6 dan selanjutnya kita harus berani memulai kemudian untuk mempraktikkan dhyana yoga ini dalam keseharian. Sehingga langkah-langkah kita memang benar menuju menjadi seorang yogi. Ya, bukan bogi dan bukan rogi, ini beda ya. Kalau yogi itu ya makan apa ada ya, kalau kaitan dengan makanan ya makan apa adanya. Napi jawenten ya kalau bogi ya dia tentu akan mengumpulkan masa hidupnya untuk mengumpulkan ya sandang, pangan, papan ya untuk kehidupan yang halnya sifat material. Kalau rogi lain lagi, rogi itu ya ketamakan, jadi berlebih. Bahkan yang bukan merupakan kebutuhannya, tapi adalah keinginannya. Seorang yogi yang menaklukkan pikirannya dapat melihat persepsi sekilas ini sebagai cara kerja indera tubuh. Jadi seorang yogi dia akan tahu, oh ini hanya persepsi. Telinga saya hanya persepsi untuk mendengar. Jadi yang berbeda dari jiwa yang abadi. Dia akan bisa membedakan, oh ternyata diri saya tidak hanya tubuh ini, tapi diri saya ada sesuatu yang lebih esensial yang kemudian perlu kita tengok, perlu kita ungkap, dan perlu kita telisik lebih dalam. Nah, dengan demikian, ya, seorang yogi tidak akan terpengaruh oleh gejolak-gejolak itu. Dia hanya akan mengatakan, oh ini dia tidak ada, kemudian dia muncul, dan dia akan pergi. Jadi kalau Bapak Ibu dalam praktek-praktek meditasi pasti pernah mengalami yang namanya sensasi-sensasi meditasi. Ya, tiba-tiba seolah-olah berada di suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi. Tiba-tiba bulu kuduk merinding, bahkan sensasi-sensasi spiritual yang lainnya. Harus disadari bahwa itu hanya sensasi, bukan tujuan akhir daripada pendakian perjalanan kita. Nah, seorang yogi dia akan menjadikan itu hanya sebagai sensasi-sensasi saja, bukan sebagai tujuan. Walaupun banyak orang juga yang terjebak pada itu, akhirnya yang dikejar bukan kesejatian diri, tapi yang dikejar adalah kesaktian dan kesidian. Seorang yogi yang maju seperti itu akan dapat mengatasi dualitas panas, dingin, suka, dan duka. Nah, tentu ini merupakan ya, latihan kita, praktek panjang. Tidak bisa kita cukup diskusikan seperti ini. Tapi memang harus kita praktekkan dalam keseharian. Dia hanya di dalam diri manusia itu hanya ada dua, alam maya dan alam Tuhan. Saya bilang dalam bahasa Bali, dewa buta iya. Nah sekarang mau yang mana yang mau kita openi? Apakah butanya apa dewanya? Kalau dewanya kita berarti akan bermain, kita akan memasuki alam-alam ketuhanan. Tapi kalau kita butanya yang kita sering kasih asupan, ya kita akan terjebak dengan dunia maya ini atau dunia kesementaraan ini. Jika pikiran dapat melampaui dualitas, ya sensual dunia, ya kita akan dapat memasuki kehidupan yang lebih rohani. Kalau kita mampu melampaui itu. Nah, kalau kita belum mampu melampauinya, ya kita selama itu pula kata Haji Dewa akan terjebak. Ya lekat hidup mati, lekat hidup mati. Bahkan kita tidak tahu nih saya naik apa turun. Jangan turun. Kalau naik astungkara. Nah, pikiran seorang yogi akan menjadi mantap dalam samadhi, meditasi mendalam kepada Tuhan. Di awal yang bilang kita
Tiang bukan ingin mengajarkan tidak berani menyebut diri sebagai nanti ngajarin meditasi. Paling tidak kita harus mengenali ya meditasi itu seperti apa. Kalau kita diskusikan tentang teori meditasi, mungkin akan ada sejumlah manusia ini ada di dunia ini. Karena meditasi setiap pribadi seseorang pasti akan berbeda dengan orang lain. Saya mengistilahkannya one man, one method. Jadi satu orang akan memiliki satu cara meditasi bagi dirinya sendiri. Sama dengan seorang dokter ya yang mengcure orang, ya bisa saja demam yang sama tapi akan diberikan resep yang berbeda tergantung daripada bagaimana kondisi fisiologi tubuh orang itu. Meditasi juga demikian, tidak bisa kita samakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Walaupun secara teoritis dasarnya sama, namun begitu seseorang itu memasuki dunia meditasi, dia akan menemukan pola, ritme, caranya sendiri untuk memasuki dunia meditatif itu. Ya, nanti mungkin di sloka yang kedua yang ingin kita bersama-sama bermeditasi untuk memasuki dhyana yogani, bahwa kita harus mempraktikkannya. Tidak cukup kita diskusikan seperti ini. Itu yang kira-kira. Jadi yang kita ingin format, yang ingin kita gali adalah bagaimana kita memiliki keseimbangan antara tubuh kita, pikiran kita, dan atman kita. Kalau ini seimbang, kalau ini balance, ya hidup kita akan tenang, akan damai, dan kita akan lebih mudah bisa mengetahui jati diri kita yang sejati. Di teorinya begitu, nanti prakteknya tentu setiap orang sensasinya akan berbeda-beda. Gitu yang keren. Ini bisa dilanjut. Ya, sloka yang ke-8. Mari kita baca juga bersama-sama, Bapak Ibu. Jnana wijnana treyatatma. Kutas dewi jitendriya. Kutas dewi jitendriya. Yukta iti ucate yogi. Yukta iti ucate yogi. Sama lostas makancana. Sama lostas makancana. Kita bacain bersama-sama dengan nada yang standar. Jnana wijnana drapyatma. Jnana wijnana Drapyatma. Kutas dewi jitendriya. Kutas dewi jitendriya. Yukta iti ucate yogi. Yukta iti ucate yogi. Sama lostas makancana. Sama lostas makancana. Ia yang puas jiwanya dengan pengetahuan atma dan pengalamannya, yang tetap ya pada pendirian, mampu menguasai indera-indrianya, baginya segumpal tanah, sebongkah batu atau emas adalah sama. Demikianlah orang yang sudah mantap pandangan, yang sudah memiliki kemantapan pandangan seperti itu, layak disebut sebagai seorang yogi. Jadi ada kata pengalaman. Jadi kata pengalaman ini berarti memang kita harus mengalami proses itu. Jadi kita cukup kemudian kita hanya diskusikan di dalam wacana. Ini Bapak Ibu sareng sami, proses ini akan kita lewati, harus kita lewati, mesti kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti kita juga akan memiliki pemahaman. Harapan sloka ini kan
Bila mana kita kemudian memiliki pemahaman bahwa kita bisa memandang segumpal tanah, sebuah badan emas itu sebagai sesuatu yang sama, sebagai materi yang sama, sebagai material yang sama. Demikian juga dengan suka dan duka dan lain sebagainya. Nah, kalau ini belum kita miliki, ya kita masih membuat diferensiasi perbedaan-pembedaan ya terhadap benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya selama itu pula kita sesungguhnya belum mengalami kemajuan di dalam kehidupan kerohanian. Ya, tentu ini memang kita ukurannya apa benar ya fluktuatif. Pasti tetap pertanyaan pertama akan muncul, apa mungkin di zaman saat ini orang bisa mencapai ini? Saya katakan ya tentu susastra ini karena sangat universal dan ya berlaku sepanjang kehidupan ini akan ada, maka sloka ini akan menjadi tetap relevan sebagai uger-uger, sebagai bahan kita untuk mencapainya. Jadi saya tertarik dengan kata, jadi jiwanya dengan pengetahuan atma, jadi kita memiliki pengetahuan atma artinya bahwa kita menyadari bahwa diri kita ini tidak tubuh, tidak hanya tubuh kita ini yang jegek, yang bagus, yang ganteng, dan lain sebagainya, yang gagah. Tetapi ada yang lebih esensi, yaitu pengetahuan tentang atma. Ketika itu kita miliki, saya tahu bahwa diri saya bukan tubuh. Saya di dalam tubuh saya ada yang lebih merupakan sari daripada saripati kehidupan, yaitu atma. Nah setelah itu kita harus mengalaminya, kita harus punya pengalaman terhadap itu. Tanpa itu kita nggak akan tahu seperti apa sih. Nah, ini tiangannya, ini jenana ya, ini beberapa pemahaman saja Bapak Ibu Saudara Sami. Tuh Haji Gusti Laksana, karena tadi beliau mau pamit. Terus Ji, memang dia rahayu nggak Ji? Jenana atau pengetahuan adalah pemahaman teoritis. Nah ini teoritis yang diperoleh dengan mendengarkan dari guru-guru, dari mempelajari kitab suci, itu jenana. Ya pengetahuan umum lah, itu jenana. Wijenana, realisasi pengetahuan sebagai pencerahan internal dan kebiasaan dari dalam. Nah, asal-asal orang, ya ini tangganya. Jadi kita tahu dulu, setelah kita tahu kita praktekkan. Kemudian dalam praktek itu kita memiliki pengalaman. Ketika pengalaman ini mampu mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih maju, ya, yang lebih berwelas asih, yang lebih humanis, berarti kita sudah mencapai tahapan wijenana. Kita menjadi orang bijak di sana. Nah, kecerdasan seorang yogi menjadi terang oleh jenana dan wijana. Jadi seorang yogi itu akan memiliki kecerdasan, ya, kecerahan sebagai seorang yogi ketika ya, dia memiliki jenana dan wijana, memiliki pengetahuan dan kemudian mempraktekkannya. Dilengkapi dengan kebijaksanaan, yogi melihat semua objek material sebagai sesuatu modifikasi dari energi material. Ya kita sudah yakini kok. Ya, kita yakini bahwa dunia ini ada namanya purusa prakrti. Prakrti itu maya. Ya, kenyataan yang sementara, bukan kenyataan yang hakiki. Nah, seorang yogi seperti itu tidak ada lagi membedakan antara objek berdasarkan daya tariknya ya pada dirinya. Jadi dia nggak lagi membedakan itu. Jadi dia hanya menyadari bahwa baju yang saat ini saya pakai ya, bukan itu yang kemudian menjadi tujuan utama kita, kehadiran kita, tapi baju ini adalah sebagai sarana agar kita kemudian bisa melangkahkan kaki kita lebih indah ya ke sesuatu yang lebih tinggi. Yogi yang tercerahkan akan melihat segala sesuatu dalam hubungannya dengan Tuhan. Dia akan melihat bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini pun yang bukan milik Tuhan. Semuanya adalah karya Tuhan. Ya, kita ini hanya sebagai usernya saja dan bukan sebagai pemilik. Karena energi material adalah milik Tuhan. Nah, ini harus kita sadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini milik Tuhan. Kita ini hanya menjadi pengguna sementara, termasuk badan yang digunakan oleh Sang Yang Atma juga sifatnya sementara. Nanti dia akan balik lagi melalui proses-proses devolusi. Nah, segala sesuatu dimasukkan untuk bakti kepadanya. Jadi materi yang saat ini, material yang saat ini bersama kita, inilah yang kita gunakan sebagai perahu, ya, tadi bandege, jadi seperti seorang nelayan yang menggunakan
perahunya menyeberangi lautan. Kita akan menggunakan tubuh kita ini untuk menyeberangi lautan samsara. Gitu. Lautan lahir, hidup mati, lekal hidup mati. Kemudian ada kata kutasta. Ini mengacu pada orang yang menjauhkan pikirannya dari persepsi indria yang bersifat fluktuatif dalam kontak dengan dunia material. Nah, dia tidak lagi mencari situasi yang menyenangkan maupun menghindari yang tidak menyenangkan. Jadi dia hanya nikmati saja. Jadi dia nggak berusaha. Ya udahlah. Jadi saya nikmati saja. Jadi dia nggak pernah komplain terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia hanya melakoninya saja. Orang Jawa bilang nukoni dharma. Dia lakoni saja. Karena dia berpikir bahwa segala sesuatu itu ada awal dan pasti akan berakhir. Ya, tidak ada, dan kembali kepada tidak ada. Konsep utpati, stiti, dan pralina selalu mengajarkan kita seperti itu. Kemudian ada kata wijitendriya, orang yang telah menaklukkan indrianya. Ini adalah merupakan pemahaman-pemahaman. Ada kata yukta, jadi orang yang terus-menerus berada dengan Tuhan. Jadi kemanapun dia pergi, dia nggak pernah melepaskan Tuhan dari hidupnya. Dia selalu menyadari bahwa saat ini saya sedang bersama Tuhan. Dia tidak lagi menyadari bahwa baru di pura, baru bersama Tuhan. Begitu keluar dari balik Puri Agung, Tuhan hanya ada di jeroan. Ini yang sering menjebak kita. Ya. Kemanapun dia pergi, dia tidak pernah berpikiran bahwa dia tidak sedang bersama Tuhan. Dia selalu sedang bersama Tuhan. Ya, kapanpun. Ya, dan kita sudah diajarkan seperti itu oleh susastra kita. Nah, orang seperti itu mulai merasakan kebahagiaan. Jadi kalau kita sudah bisa menyadari bahwa kita setiap saat bisa bersama Tuhan, kita bisa bahagia kapan saja. Anytime, anywhere. Jadi tidak perlu kita merasa bahagia, merasa religius, merasa beragama ketika kita berada di pura saja. Kita akan menjadi religius, kita akan menjadi bahagia, kita akan menjadi tenang, menjadi damai, kapanpun, dimanapun, karena kita menyadari bahwa Tuhan sedang bersama kita. Nah, apakah keyakinan itu ada saat ini bersama kita? Astungkara, kalau hal itu kita miliki. Kalau enggak, nah ini kita nanti akan sama dengan orang lain menempatkan Tuhan di suatu tempat. Nah, ini yang kemudian kita akan sulit cari. Itu sebabnya kemudian penglingsir-penglingsir di Bali menggambarkan bahwa Tuhan itu wiapi wiyapake. Kan gitu, ya. Tuhan, sifat Tuhan wiapi wiyapake ada di mana-mana. Ini mohon disadari, gitu. Jangan kemudian memenjarakan Tuhan hanya ada di suatu tempat tertentu saja. Mari kita sadari bahwa Tuhan yang benar wiapi wiyapake, ya, termasuk saat ini ya bersama kita ada di rumah, di tempat kerja dan lain sebagainya. Kemudian ada kata triptatma. Jadi orang yang sepenuhnya puas karena pengetahuan yang sudah dia realisasikan. Jadi ketika kita mempraktikkan meditasi, tentu kita akan memiliki pengalaman sukacita yang kita dapatkan, pengalaman spiritual yang kita dapatkan, tentu akan membahagiakan kita, mendamaikan kita dan sebagainya. Ini yang kemudian disebut dengan triptatma. Jadi kita merasakan kepuasan di dalam diri kita sendiri. Enten, nih Bapak Ibu sareng sami, mohon izin ya, mudah-mudahan signalnya bagus. Mari kita bisa praktik sebentar saja. Saya tidak menggurui, tapi saya hanya mengarahkan saja. Ini bukan pola yang paling bagus, tapi inilah teknik yang paling sederhana yang kita bisa praktekkan ini di mana saja. Tidak hanya di pura, tapi juga bisa 5 menit kita praktekkan di tempat kerja kita. Sambil kita mensiapi bahwa diri kita bersama Tuhan. Bapak Ibu sareng sami, mari mengambil sikap yang paling aman, yang paling nyaman dari tempat masing-masing. Ya, jangan menyiksa diri, karena meditasi adalah sikap yang paling harus rileks. Jadi kita yang mengajak Bapak Ibu sareng sami, mari kita rileks sebentar. Ya. Kita lepaskan seluruh kepenatan kita. Ambil sikap yang paling sederhana, yang paling membuat kita nyaman saat ini. Baik, mari kita bersama-sama ya, tersenyum dari dalam. Biarkan napas Bapak dan Ibu mengalir secara alamiah. Tidak ada niat untuk menarik nafas, tidak ada niat untuk menahan nafas, dan tidak ada niat untuk mengeluarkan nafas. Biarkan napas Bapak dan Ibu mengalir secara alamiah.
Selanjutnya, mari kita ajak pikiran kita, karena pikiran yang paling sulit kita kendalikan. Kita berikan sekarang pekerjaan kepada pikiran. Mari kita berikan pikiran untuk merasakan, untuk menikmati, dinikmati senikmat-nikmatnya, dirasakan. Demikian juga napas keluar, dinikmati senikmat-nikmatnya, dirasakan dan dialami. Napas masuk dinikmati, napas keluar, dirasakan, dinikmati. Kita hidup karena kita masih bernapas. Tanpa napas, kita tidak mungkin hidup di dunia ini. Napaslah yang memberikan kita kehidupan. Napas adalah Tuhan itu sendiri. Merasakan napas masuk dan napas keluar, sesungguhnya kita sedang merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari kita nikmati napas kita lagi. Napas masuk, dirasakan, dinikmati. Napas keluar, dirasakan, dinikmati. Biarkan terus pikiran Bapak dan Ibu semata-mata hanya untuk menikmati napas masuk dan napas keluar. Kita mulai meditasi, dimulai. Jika pikiran Bapak dan Ibu keluar dari menikmati dan merasakan napas, ajak dia perlahan-lahan arahkan kembali pikiran Bapak dan Ibu untuk menikmati napas tadi. Apapun yang didengar melalui telinga Bapak dan Ibu, biarkan saja. Tidak usah melawannya, biarkan saja dia mengalir. Ini biarkan saja. Apapun sensasi yang Bapak Ibu alami, biarkan saja. Cukup dibiarkan saja. Selanjutnya, mari kita arahkan pikiran kita untuk merasakan, ya, menikmati, merasakan detak jantung yang ada di dada sebelah kiri kita. Kita rasakan detak jantung kita perlahan-lahan, arahkan pikiran untuk menikmati detak jantung kita, anahata cakra kita. Apapun sensasi yang ditimbulkan, biarkan saja. Tugas kita hanya merasakan.
Bapak Ibu sareng sami, kita kembali barahkan pikiran untuk menikmati napas yang masuk dan napas yang keluar. Napas masuk dinikmati senikmat-nikmatnya. Napas keluar dinikmati, dialami. Perlahan-lahan, silakan Bapak Ibu buka mata kembali. Meditasi selesai. Matur sukses. Bapak Ibu sareng sami, tiang seperti tiang bilang di awal, tiang tidak menggurui. Itu hanya sebagai salah satu teknik saja kita memiliki keseimbangan antara menyeimbangkan antara badan kita, pikiran kita dan atman kita. Jadi itu cara mengakses yang paling sederhana. Nanti mungkin Bapak Ibu akan menemukan pola sendiri, ya mungkin melalui yang sudah dipelajari selama niki dari orang-orang yang sudah lebih mumpuni, dipersilakan saja. Tapi pada intinya kita perlu berada pada titik keseimbangan itu, menyeimbangkan betapa ketika masuk meditasi, ya ambil sikap yang paling santai, yang paling rileks sehingga kita nggak menyiksa diri kita. Kalau badan kita tersiksa, kita sulit konsentrasi, mengenang bangki yang sakit, mengenang batis sakit, nah, itu perlu. Jadi kita perlu memposisikan tubuh kita yang santai, yang rileks, jangan dalam kondisi ketegangan. Kemudian pikiran, karena itu diberikan pekerjaan, ya menikmati napas adalah yang paling sederhana. Setelah itu kita berusaha untuk mengakses ya Padma Hridaya kita, Anahata Cakra kita, tempat di mana dalam susastra dikatakan bahwa Sang Yang Atma melinggi ring Padma Hridaya. Jadi kita harus akses itu. Kalau ini sudah kita nikmati terus-menerus, maka ya kita akan memiliki keseimbangan diri. Skala tubuh kita seimbang, mental kita seimbang, emosi kita seimbang, psikis kita seimbang. Tentu kalau keempat-empatnya seimbang, maka spirit kita, rohani kita juga akan berkembang secara perlahan-lahan. Sederhana, pengalaman tentu beragam dan berbeda, dia bisa mengalir. Silahkan dinikmati. Ya, ada yang belum, ada yang sudah, dan macam-macam lah. Itu tergantung dari setiap diri kita masing-masing. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu sareng-sareng. Dilanjut, Ji. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke sloka yang ke-9. Ya. Suhran mitra Madya Stadu Stadu Swapi Capa Pesu Stadu Swapi Capa Pesu Sama Budir Wisisyate Sama Budir Wisisyate Suhran Mitra Yudasina Suhran Mitra Yudasina Madhyasta Dwesya Bandusu Madhyasta Dwesya Bandusu Kok hilang gambarnya Niki? Tunggu sebentar. Sadu Swapi Capa Pesu Sadu Swapi Capa Pesu
Sama budir wisisyate. Sama budir wisisyate. Ia yang mempunyai pikiran sama tanpa rasa cinta dan benci, baik di antara sahabat, teman, musuh, bersikap netral, tengah, pada mereka yang membenci ataupun kerabat. Jadi orang-orang suci yang bijaksana maupun para pendosa, ia adalah orang yang terhebat di antara mereka yang meningkat di dalam yoga. Wah, ini luar biasa sekali. Memang inilah salah satu ya juga tujuan kelahiran kita datang ke dunia ini, agar kita bisa memasuki dunia-dunia keseimbangan seperti itu. Pikiran yang sama ya, antara cinta dan benci. Biasanya kita akan menjadi jumpalitan kalau ada yang mengatakan I love you, dan kita akan menjadi sangat pemarah ketika ada orang yang mengatakan membenci kita. Ya, ada sahabat, teman, musuh, dan netral, penengah, pembenci maupun kerabat. Biasanya ini KKN ada di sini. Tapi ketika kita mampu memperlakukan mereka berperilaku sama ya terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sesungguhnya sudah mengalami peningkatan di dalam praktek-praktek yoga. Sesungguhnya praktek-praktek yoga, praktek-praktek kerohanian, ya mulai sembahyang, menjapa, meditasi, puasa, memberate, bentuk-bentuk disiplin kerohanian yang kita lakukan sesungguhnya dalam rangka untuk ini. Ya. Tetapi sayangnya banyak juga orang yang sudah mempraktekkan kehidupan rohani spiritual, tapi justru ujung-ujungnya membuat gap baru. Karena merasa dirinya berbeda dengan orang lain, merasa dirinya lebih pintar dari orang lain, merasa dirinya lebih spiritual dari orang lain, merasa dirinya lebih tahu tentang kebenaran dirinya Tuhan, dan kemudian memblaming orang lain. Nah, ini memang sudah menjadi sifat manusia untuk merespon secara berbeda terhadap teman dan musuh. Itu sifat ya. Jadi sifat manusia alami secara umum seperti itu. Kita mungkin akan menjadi tenang dengan teman, dan dengan musuh mungkin kita akan ngeband. Tetapi ya sifat seorang yogi yang telah maju ya, sifat seorang yogi yang telah maju, yang telah diberkahi atau yang sudah mengalami ya pengetahuan tentang Tuhan, yogi seperti itu akan melihat seluruh ciptaan dalam kesatuannya dengan Tuhan. Ya. Jadi selama ini kita kan membuat pembedaan. Yang baik-baik itu kita katakan itu dari Tuhan, lalu yang jahat dari mana? Padahal kita tahu Tuhan itu wiyapi waktu. Tetapi karena kita diberikan wiveka oleh Tuhan, tentu kita diwajibkan juga untuk memilih jangan yang baik, tapi juga memilih yang baik. Karena jalan kebaikan itu jauh lebih indah daripada jalan kejahatan. Maksudnya. Dengan demikian mereka dapat melihat semua makhluk hidup dengan kesetaraan penglihatan. Kesamaan visi ini juga ya dari berbagai macam kategori ya tingkatan. Dan saya yakin di dalam setiap pekerjaan ya dunia-dunia nyata kan kita diminta oleh institusi di mana kita bekerja, jadi melayani orang itu ya siapa saja. Jangan melihat siapa yang datang, tapi kita memang melakukan pelayanan itu sebagai bentuk dharma kita tanpa memandang orang itu seperti apa. Walaupun masih banyak ada beberapa kejadian di tempat yang lain ya orang masih membuat pembedaan antara yang ya mungkin pakai sepatu dan tidak pakai sepatu, kita sudah bisa membuat pembedaan kepada mereka. Semua makhluk hidup adalah jiwa ilahi dan karenanya bagian dari Tuhan. Jadi kita harus menyadari itu bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang bukan merupakan bagian Tuhan. Ya, bahkan kepada orang yang kita katakan tidak beragama sekalipun, ya walaupun kita mengatakan diri kita beragama, orang yang mungkin tidak beragama, mereka adalah bagian dari Tuhan. Antara yang teistik dan non-teistik, mereka juga adalah bagian dari Tuhan.
Dengan demikian mereka dianggap setara, equal. Makanya kita mengatakan wasudaiwa kutumbakam, kita semua bersaudara karena kita secara sejajar di hadapan Tuhan. Dan ini dibuktikan oleh orang Hindu. Ketika dia memuja Tuhan di suatu pura, maka semuanya duduk, ada yang mesila dan ada yang metimpuh. Karena untuk mengatakan bahwa di hadapan Tuhan semua orang sama, setara. Ya, di dalam dikatakan atmawat sarwa butesu yah parasyati sa pandita. Jadi seorang pandita sejati adalah orang yang melihat semua orang sebagai jiwa, ya, dan karenanya mirip dengan dirinya sendiri. Jadi apakah pandangan kita sudah seperti itu, mampu memandang orang lain sebagaimana halnya kita memandang diri sendiri. Nah, visi yang lebih tinggi, yang lebih murni, ya, ini visi yang lebih tinggi ya, Tuhan duduk di dalam setiap orang. Ya, makanya ada Padma Hridaya. Setiap orang adalah widi. Jangan kemudian mengklaim bahwa hanya kita saja yang adalah widi, orang lain enggak. Jangan hanya mengatakan diri kita saja yang tahu Tuhan dan orang lain tidak bertuhan. Atau di dalam orang itu tidak ada Tuhan. Itu sebabnya kemudian kita selalu berdoa, Om Swastiastu. Kata Om itu menunjuk pada Tuhan, menunjuk pada Sang Yang Atma yang ada dalam diri kita. Om Swastiastu, ya Tuhan yang ada di dalam badan orang itu. Semoga Engkau memberikan keselamatan kepadanya. Itu makna dari Om Swastiastu itu. Dan kita pasti mengucapkannya, tapi kita kadang-kadang belum mampu memaknai arti daripada doa yang sangat mahutamu itu. Dan karenanya semua sama-sama layak dihormati. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk membenci orang lain. Ini kita harus maju seperti itu ya. Jangan sampai kita sudah beragama dari sekian lama, sekian puluh tahun, tetapi kita untuk memandang orang lain tidak mampu menghormati, menghargai orang lain. Pada tingkat yang paling murni, yogi mengembangkan visi semua orang adalah bentuk Tuhan. Wiswa wirat swarupa. Semua yang ada di dunia ini adalah pengejawantahan Tuhan. Ya, wajah kosmik Tuhan itu sendiri. Makanya dikatakan Dewata Namo Sangga. Tuhan berarti ada di segala penjuru. Setiap ruang, setiap warna, setiap nama sesungguhnya adalah pengejawantahan dari kepribadian Tuhan itu sendiri. Nah, Isa Upanishad 1 mengatakan demikian. Hawasyam idam sarwam yat kinca jagatyam jagat. Menyatakan bahwa seluruh dunia adalah bentuk Tuhan yang sesungguhnya. Ya, ini penting. Jadi Tuhan itu ya dunia ini yang kita lihat dan yang tidak kita lihat. Dan ini Isa Upanishad. Ini kitab Sruti, bukan kitab tafsir ya. Purusha Suktam di dalam Rigveda juga mengatakan yang sama. Seluruh alam semesta dengan semua makhluk hidup dan tidak hidup adalah manifestasi dari Yang Maha Kuasa yang menjadi, dari yang transenden nirguna yang menjadi saguna, yang berdiam di dalamnya. Ya, Purusam Edam Sarwam. Kalau kita puji Trisandi kan ada doa itu, Purusam Edam Sarwam. Yat Butam Yas Cobawyam, Niskalangko Niranjano Nirvikalpo Nira Yataksudo Dewaiku, Narayano Nadwitius Tikacit. Purusa Ewedam Sarwam. Jadi Tuhan, ya, seluruh alam semesta ini sesungguhnya adalah manifestasi dari Tuhan yang menjadi, Tuhan yang saguna. Ya, saat ini banyak orang ribut ya masalah Tuhan. Padahal di konsep ini sudah ada Tuhan yang nirguna Brahman dan yang saguna Brahman. Dan dua-duanya dianggap kebenaran yang sama. Tapi orang ribut, ya, tidak percaya dengan Tuhan yang saguna. Hanya percaya dengan Tuhan yang nirguna. Padahal setiap saat kita memuja Tuhan adalah Tuhan yang saguna. Ini konsepnya sudah sangat jelas di dalam Purusha Suktam dari Rigveda. Ini Bapak Ibu saudara sami, saya kira ya praktek-praktek spiritual kerohanian, diskusi keagamaan itu agar mengarahkan kita kepada pemahaman ini. Ya. Sejauh mana kita bisa mampu, ya, sejauh mana kita bisa maju, tentu ini ya dari praktek-praktek yang kita lakukan. Semakin sering kita mempraktekkan, semakin sering kita mendiskusikan, semestinya kita sudah maju seperti ini. Inilah yang kemudian terwarisi oleh kita, itu sebabnya dimanapun sesungguhnya orang Hindu berada, dialah insan-insan membawa damai, ya, insan-insan yang penuh welas asih, insan-insan yang toleran, dan itu diakui oleh banyak orang di luar sana, ya, wah orang Hindu itu toleran, terkenal toleran, terkenal tatuamasinya, terkenal Wasudewa Kutumpakamnya, dan itu harus kita jaga dan terus kita kembangkan. Tapi belakangan ya ini kita
banyak juga yang mendapati kita malahan di dalam menggut-gut, ngajak nyamu gitu. Istilahnya ruang musuhin gitu ya. Musuh angon ruang, ruang angon musuh gitu. Ya, dengan saudara sendiri mekerah gitu. Ya, apalagi udah masalah warisan nanti mau puik-puikan gitu misalnya kan gitu. Ini banyak kejadian. Mudah-mudahan di ruangan ini tidak ada pribadi-pribadi yang seperti itu, karena saya yakin di ruangan inilah pribadi-pribadi yang sudah maju secara rohani. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi sebelum kita diskusi aja dulu. Ada loka yang ke-10 ya. Yogi yunjita satatam. Yogi yunjita Atmanam rahasistita. Atmanam rahasistita. Eka kiyata citatma. Eka citatma. Nirasira pariyagraha. Yogi yunjita satatam. Yogi yunjita satatam. Atmanam rahasistita. Eka kiyata citatma. Eka kiyata citatma. Nirashir aparigraha. Seorang yogi harus tetap memusatkan pikirannya pada samadhi, kepada Atma yang maha besar. Ya, dia tinggal dalam kesunyian dan tersendiri, menguasai dirinya sendiri, bebas dari angan-angan dan keinginan untuk memilikinya. Jadi ini penting, ada beberapa hal yang kita bisa catat melalui sloka niki. Ada kata kesunyian, tersendiri, menguasai dirinya sendiri, bebas dari angan-angan, menghayal, kemudian keinginan untuk memilikinya. Nah, apa yang kita bisa renungkan dari sloka niki? Ya, kita bisa lihat di penguasaan dalam bidang apapun membutuhkan latihan sehari-hari. Nah, ini sudah kita yang jelaskan di awal dan kita sudah praktekkan. Jadi kita membutuhkan latihan. Tak bisa kita omongkan saja. Seorang juara renang olimpiade bukanlah orang yang pergi ke kolam renang lingkungannya setempat seminggu sekali pada Sabtu malam. Nah, ini praktek kerohanian, praktek spiritual tidak cukup hanya pas bulan purnama saja, pas odalan saja. Ya, tidak cukup hanya seperti itu. Jadi praktek kerohanian ya setiap hari, setiap saat. Ya. Saudara-saudara kita misalnya Muslim bisa sholat 5 waktu, belum lagi yang tahajud, belum lagi yang sunnah. Wah, gitu. Di Hindu juga demikian, wajib 3 kali sehari puja trisandya, belum menjapa, belum meditasi. Dan itu harus dilakukan daily. Tidak cukup pada saat hari tertentu baru puasa, baru memberati, baru meditasi, baru berjapa. Jadi setiap saat. Sama seperti tubuh kita. Kalau tubuh kita harus berikan asupan makan 3 kali sehari, pagi sarapan, siang makan, siang malam makan lagi. Belum lagi ngemilnya sepanjang hari gitu kan. Kemana-mana bawa cemilan di kantong, di tas itu kan. Ya, itu tubuh kita. Makanya rohani juga harus diberikan asupan yang sama gitu. Berikan asupan dia. Dan itu caranya dengan cara berlatih. Latihan juga penting untuk penguasaan spiritual. Kita perlu berlatih setiap saat. Tidak hanya cukup kata membaca, pasif membaca. Tidak cukup hanya diomongkan, tapi memang harus dipraktikkan. Jadi keberagamaan itu tidak hanya pada saat
kepasihan kita menghafal ayat, menghafal sloka, atau ya ada bahasa Islam misalnya Iqra gitu, tidak. Tetapi bagaimana mempraktikannya. Mungkin tidak utuh satu ayat, bisa saja hanya separuh daripada ayat itu sloka itu. Sudah cukup. Tetapi harus kita praktikkan. Ya. Dalam hal ini kemudian Krishna menjelaskan proses pencapaian penguasaan spiritual itu dengan latihan meditasi setiap hari. Jadi setiap hari kita harus melakukan merenung. Ya kalau bahasa sebelah saya ya tahajud. Ya mau nggak mau kita harus tahajud. Berkontemplasi setiap hari. Poin pertama yang dia disebutkan adalah kebutuhan akan tempat terpencil. Tempat terpencil ini tidak mesti Bapak Ibu itu harus pergi ke tengah hutan. Ya, tidak harus pergi ke suatu tempat yang tidak bisa diakses oleh orang. Tempat yang paling terpencil ya saat inilah tempat di mana Bapak Ibu merasa aman dan nyaman. Ya paling tidak bersih. Ya kalau skala bersih lah. Ya mungkin saya yakin Bapak Ibu menduwe merajan, kamar suci, ya ruang untuk sembahyang di rumah masing-masing. Tempat terpencil itulah tempat di mana kita merasa aman dan nyaman. Untuk mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, kita perlu mendedikasikan waktu setiap hari untuk sadhana yang terkecil. Harus disiplin. Sadhana itu berarti disiplin. Makanya ada kata sadaka. Jadi sadaka berarti orang yang disiplin melakukan sesuatu. Jadi tidak ada bolong-bolongnya. Ya, makanya saya pernah dulu mengajarkan misalnya, bisa nggak kita melakukan tapasya, berjanji untuk diri kita sendiri. Ya, misalnya contoh, saya akan berjanji setiap hari saya akan berjapa atau wiritan berapa kali putaran tasbih atau japa mala. Gitu. Jadikan itu sebagai bentuk disiplin. Ini saya jelaskan. Jadi pikiran kita seperti susu dan dunia seperti air. Dalam kontak dengan dunia, dalam kontaknya dengan dunia kita. Jadi pikiran itu terpengaruh olehnya dan menjadi duniawi. Namun lingkungan pengasingan yang menawarkan kontak minimal dengan objek indera menjadi kondusif untuk mengangkat pikiran dan memfokuskannya pada Tuhan. Setelah keterikatan yang cukup untuk Tuhan telah tercapai, seseorang dapat menantang dunia. Saya akan hidup di tengah semua dualitas maya, tetapi tetap tidak tersentuh oleh mereka. Jadi kita hidup di tengah keramaian, tetapi kita tetap bisa bersama Tuhan. Kita tetap bisa meditatif. Kita tetap bisa meditasi. Walaupun kita berada dalam dunia yang hiruk pikuk, tapi kita tetap memiliki ketenangan, kita tetap bisa menjadi orang rohani, dan sebagainya. Jadi kita tidak terpengaruh oleh lingkungan yang ada di luar. Ini penting buat kita. Hanya dengan cara berlatih, tidak cukup dengan diskusi. Itu maksudnya. Jadi kita harus berlatih. Oke. Bapak Ibu, bisa lanjut, Ji? Yang kira Nike yang bisa sampaikan, ya, harapan dari doa terakhir kita adalah mencapai. Jadi dari yang tidak nyata menuju nyata, dari yang gelap menuju terang, dan dari kehidupan yang sementara ini untuk menuju kehidupan yang abadi. Demikian Bapak Ibu pengantar yang kami bisa sampaikan pada hari ini. Matur suksema ya diskusi kita, dan selanjutnya tentu ruang diskusi ini adalah milik kita untuk bersama-sama mendiskusikan. Yang kembalikan kepada Haji Dewa. Matur suksema. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Nggih, Om Shanti. Om suksema Pamangku. Semua Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini lumayan banyak, ada tadi sempat 60, sekarang ada 59. Izin mengingatkan, pertama untuk absensi jangan lupa karena kita nanti ada sertifikat di akhir acara, di akhir adiaya 6 ini. Jadi bila 70% mengisi kehadiran bisa mendapatkan sertifikat. Dan kedua, jika ingin bergabung di grup diskusi, di grup WA, silakan bergabung juga. Link sudah saya kirimkan di grup. Untuk sesi pertanyaan sekarang mungkin terkait tadi ayat 6, sloka 7 sampai 10, kepada Bapak Ibu kami persilakan. Ya, Jedewa Putra silakan. Swastiastu, sareng sami. Swastiastu, Ji. Oke, sedikit saja. Rupanya keempat sloka ini juga sebagai bentuk penyampaian ketika seseorang sudah dapat menguasai atau memahami pengetahuan tentang Atman. Yang di sloka 8-nya itu menguasai indria. Kemudian di sloka 7
dapat menaklukkan pikiran. Yang sloka ke-9-nya dapat melampaui, mengatasi dualitas. Kemudian yang ke-10 nih yang biasanya sangat memengaruhi kita, yaitu rasa ingin memiliki. Nah, di ke-10 ini bagi mereka yang sudah mengetahui tentang Atman, lebih tidak ada keinginan untuk memiliki. Nah, yang masalah itu biasanya kan banyak-banyakan punya. Itu yang sering menjebak kita dalam keseharian. Punya materi banyak-banyakan, punya ilmu banyak-banyakan, kemampuan-kemampuan tertentu juga banyak-banyakan gitu. Bukan berarti adanya materi, pengetahuan dan kemampuan itu tidak dimanfaatkan oleh mereka yang sudah mengetahui pengetahuan Atman. Tapi digunakan untuk sebaik-baiknya karena rasa syukur semata gitu. Mungkin Niki yang bisa Tiang tambahkan, apakah terus menjadi bingung atau menjadi semakin yakin menggunakan waktu yang dimiliki, masa hidup yang dimiliki itu untuk mengetahui, mencari pengetahuan tentang Atman. Suksema. Rahayu. Oke, suksema Tu Haji. Nggih, Bapak Ibu silakan. Saya lihat Niki ada penglingsir yang tadi sempat ada Pak Dewa, Sanis, ada Beli Gede Mardika, masih ada nggak nih di ruangan Niki? Sepintas yang tadi lihat. Sasiastu Beli Gede, masih ada nggak? Tadi yang lihat sepintas ada Bu Jenny ya. Selamat siang Bu Jenny, selamat bergabung. Oke, mungkin Bapak Ibu. Nggih, sesama. Ampura niki tiang benten ngayak temen Mbak Eki. Oh, nggih. Katanya tertarik untuk ikut. Siap, Ibu. Nggih, kita terbuka kok kita. Durus Ibu. Nggih. Nggih, silakan Bapak Ibu sareng sami. Ampura tiang metaken niki tadi nggih. Tadi di bagian terakhir itu ada disebutkan bahwa kita itu harus menjalankan sedana kita. Ampura kalau tiang Iwang niki benar tiang masih sangat awam, baru sekali masuk ini. Nah, niki tiang mau tanya nih ke sedana seperti apa yang harus kita lakukan kalau kebetulan tiang di luar Bali ya, yang di luar Bali, kemudian kadang-kadang itu kita ragu untuk melaksanakan. Yaitu yang kalau purnama, tilam itu memang sembahyang tetap biasa gitu. Kadang-kadang kalau wetan canang yang pakai canang. Terus untuk kesehariannya nikah tiang yang on off betul. Tapi tiang berapa hari terakhir nikah emang tiang coba untuk meditasi pagi. Gitu. Karena tiang ada di agak kebingungan kan. Japa nikah tiang lihat banyak sekali macam japa, tiang nggak tahu japa yang mana yang harus diikutin atau apakah boleh saya karena saya meyakini semua itu sama gitu. Apakah boleh saya ngikutin japa yang penting nama suci Tuhan tiang ikutin apa? Tiang bolehnya seperti itu. Ampun niki pertanyaan benar-benar pertanyaan belok niki. Kalau yang lainnya mungkin sudah piawai tiang benar-benar nggak tahu apa-apa niki. Seperti itulah yang dia minta tolong niki kalau memang bisa dibantu jawab. Iya, suksema Ibu. Ya, Mas, yang kira semua orang akan pernah mengalami itu, tidak terkecuali. Ya, diri Titiang juga pernah mengalami seperti itu. Ya, Bapak Ibu sareng sami, niki banyak penglingsir Titiang ada di sini, tentu ya nunas durus. Sira udah ada Haji Dewa, udah ada Sira mantan durus dua nang niki ya mimbar kita di ruang diskusi kita lah. Nggih, durus. Ada Pak Mangku Gede Yase. Pak Mangku Gede Yase, wenten di ruangan. Gimana beliau? Durus Pak Mangku. Nah, beliau yang banyak punya pengalaman, Bu. Nih, kalau masalah disiplin saya tanya sama beliau dulu nih. Durus Pak Mangku. Nggih, fakta sekali kanten tenuning saya becek karena kelihatannya niki masing-masing individu dengan cara sendiri-sendiri kan loh. Mengenai Ibu Yeni wau niko tiang merasa diri tiang adalah muridnya Mangku
Jadi sama dengan ini Murid Mangkudanu tiang Riki. Jadi menurut pendapat tiang Napi sani patut aturan, menurut Napi rasa bisa dikerjakan dan tenang di hati radisan. Seperti tiang di rumah nih, kalau tiang seandainya istri sempat membuatkan canang, tapi yang ada di rumah patram, spam, palam, niko aturan tiang itu yang memberikan rasa tenang dalam diri. Kalau tiang menjawab ininya, Nabi dan Ibu Jenny, wow niko pendapat tiang sekali niko, dan wenten sana iwang. Nabi pun diaturan asal niko menyebabkan rasa tenang di kalau membakti margiang ampuro niko jawaban tiang aku semua kira langkung tiang unas geng sinampuro Rarisa. Semua Pak Mangku Gede. Ya, yang tambahkan dikit. Raris Jidewa. Suksma. Niki bukan hanya satu orang seperti Bu Jenny. Kita semua jika masih sebatas pada menggunakan pikiran saja, keraguan-raguan itu pasti muncul. Karena yang kita sasar, yang kita tujukan itu kan bersifat acintia. Sesuatu yang sebenarnya bukan ranahnya di pikiran kita. Makanya kenapa kita diminta untuk menenangkan pikiran, untuk menaklukkan pikiran. Artinya ada sesuatu yang harus kita gunakan dalam hubungan kita kepada Tuhan, atau apapun yang kita yang kita lakukan itu harus disertai dengan sesuatu itu, bukan pikiran. Jadi selama kita masih dengan pikiran, wajar kalau kita merasa ragu. Jadi baik japa yang kita lakukan atau mantra yang kita gunakan, itu semuanya tidak akan bisa membawa dengan tepat kita pikiran kita. Nah inilah mengapa kita dianjurkan di dalam Bhagavad Gita mengetahui Atman, untuk mendapatkan pengetahuan dari Atman itu sendiri. Artinya perjalanan kita itu ya ke dalam dulu, baru kita bisa merasakan apa yang benarnya Kalau kita terus paksa menggunakan pikiran kita, terutama nih orang-orang cerdas ya, orang-orang cerdas itu sangat sulit sekali untuk sedikit menenangkan pikirannya Dia selalu ingin menggunakan pikirannya sebaik-baiknya, seoptimal mungkin Ini bukan kendala, tapi arahnya itu memburu keinginannya jadinya Ingin terus Nah, coba kembalikan ke dalam. Seperti tadi Pak Mangku sudah ngajak meditasi untuk biar nggak lari-lari pikirannya, ya cuman ngeliatin napas kan. Kadang kalau kita yang cerdas tuh ngapain tuh napas kan sudah begitu aja, ngapain pakai dilihatin lagi. Nah, bisa muncul seperti itu. Itu bentuk keraguan dari pikiran kita. Mungkin ini tambahan untuk meyakinkan bahwa nggak mungkin kita itu bisa menggunakan pikiran kita untuk memahami yang acintia. Suksma. Suksma Haji Dewa. Pentan malih semeton yang lain. Ada Bu Made Aryani dari Bengkulu, ada Bu Dewa Ayu Tri Juliani dari Bangli, ada Pak Nyomondana lagi driving, lagi nyetir kalau nggak salah. Banyak pengelisir-pengelisir Kitiang. Durus. Kitiang terakhir mantan. Ada Bu Kade Adnyani dari Jakarta. Ada Bu Ayu dari Bengkulu kalau nggak salah. Bu Ayu dari Bengkulu. Ini banyak teman pengelisir dan beliau nih katam soal-soal yang begituan. Durus Bapak Ibu sarang samit, dua enang sarang. Laris Pak Man, mudana walaupun nyetir saya lihat di mobil. Ledangan dikit yang ring mobil niki, duanan niki kebetulan kari margi sepisanan tiang santai lah. Mirangan dari terus terang dari kegiatan tadi Pak Mangku, walaupun tiang tadi nyetir dan keperhati pun dari hampir setengah jam tadi yang diam di tepi jalan untuk mengikut ini, terus terang saya kagum sekali dengan yang tadi Pak Mangku dari 3 sloka yang disampaikan yang kembali kepada diri kita jadinya Pak Mangku. Dan tiang juga seperti Pak Mangku sampaikan, saya juga ingin tahu Pak Mangku tipnya ini dan pun yang tiang ingin cari-cari.
saat tadi Pak Mangku menyampaikan, begitu orang lain memberikan kita katalog, kan gitu Pak Mangku ya, kita tersanjung. Begitu kita diberikan kemarahan, kita menjadi ya tidak enak badan, kan gitu Pak Mangku ya. Niko ampun gimana kita merubah itu, karena pikiran di sinilah yang dia rasakan sendiri. Kita ingin belajar Pak Mangku untuk tatanan itu Pak Mangku, karena juga Pak Mangku sampaikan taklamasinya kita yang pribadi masih jauh sekali Pak Mangku. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu kita masuk di Bali dan kita bandingkan sedikit dengan teman-teman kita di luar Bali, ada yang perbedaan yang sangat jauh masih Pak Mangku. Mungkin teman kita di luar Bali, Bali itu surga, benar sekali. Tetapi kita yang di Bali, kita masih sibuk dengan bakti, karma, kan gitu Pak Mangku ya. Di Jenana Margonya kita masih lupa inti dari ajaran kita itu. Sehingga banyaknya kita kan yang zaman sekarang lah, kita lihat luarnya kita di Bali itu bagus sekali. Tapi intinya kita masih kurang Pak Mangku Rama untuk diajaran. Mungkin sebentar saya minta pencerahannya Pak Mangku untuk bisa ya minimal lah yang sendiri dan teman-teman yang lainnya bisa lebih lagi mulat sarira untuk meningkatkan diri masing-masing. Itu mungkin Pak Mangku yang bisa minta ke Pak Mangku dan rekan-rekan yang lain Pak Mangku. Semua kalah wali ada Pak Mangku. Suksema Pak Nyoman, hati-hati ring margi. Ke dalam terus ke pura dalam lagan mungkin. Ini Pak Mangku yang diparkir pun dari ini. Santai. Salam sarang Pak Gande yang enggak ini yang akan kegiatan ring desa ini. Bapak Ibu sarang sami, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Dewa, Pak Nyoman Mudana, dan Pak Mangku Gede Yase ya, terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Jenny tadi. Jadi godaan pertama orang, ya, setiap orang nih ya, godaan pertama atau penghalang pertama seseorang itu untuk maju melangkah adalah wisada. Sama seperti Bhagavad Gita, ya. Bhagavad Gita di ada yang pertama itu ada namanya Arjuna Wisada Yoga. Jadi Arjuna yang ragu-ragu. Kita bisa lihat fenomena yang terjadi. Jadi Arjuna sebelum pecah perang Baratayuda, ya sebelum perang itu, sebelum ada di Kurukshetra, Arjuna sebegitu semangatnya ingin berperang. Semangat sekali untuk berperang. Semangat sekali untuk memenangkan Dharma. Semangat sekali untuk ingin agar Dharma ini ditegakkan. Namun begitu dia berada di tengah perang Kurukshetra, dan di hadapannya ada kerabatnya, ada saudaranya, ada misannya, ada kakeknya, ada gurunya. Jadi halangan pertamanya muncul, yaitu keraguan-raguan. Benar nggak ini? Wah ini kakek saya, saudara saya. Sama dengan sloka yang tadi yang ke-10, yang ke-9. Jadi kita berurusan dengan kerabat, teman, dan lain sebagainya. Itu penghalang kita adalah keraguan-raguan. Jadi setiap manusia akan mengalami itu. Jadi yang menjadi border pertama kita masuk ke dunia spirit adalah keraguan-raguan. Karena kata Pak Haji tadi, Haji Dewa, karena kita menggunakan pikiran kita, saya nanti untung nggak, rugi nggak, bener nggak, salah nggak, bisa nggak. Gitu. Akhirnya habis waktu kita hanya untuk memikirkan itu, akhirnya kita nggak melangkah-melangkah. Jadi sering sekali orang begitu. Beda dengan orang-orang tua saya zaman dulu, ya saya ceritakan sedikit. Orang-orang zaman dulu, orangnya polos-polos. Contoh sederhana, ada suara kukul meswara, tidak ada orang bertanya itu untuk apa. Mereka akan datang ke pura itu untuk tedun, untuk hadir. Kalau sekarang kan bertanya, pukulnya dipukul, dikentok, gitu. Orang bertanya, wenten napi, karman napi, karena mau ada apa di sana, mau dapat apa. Gitu. Jadi kita selalu berorientasi kepada hasil. Makanya sloka yang ke-10 tadi menegaskan jangan kemudian kita mengikatkan diri pada menjadi milik kita. Itu loh. Jadi untuk rasa kepemilikan itu yang kemudian juga akannya menjadi kita menganalisanya dan akhirnya kita tidak mampu melangkah. Ragu-ragu pertama adalah godaan pertama kita. Kalau kita mampu mengatasi keraguan itu, maka di saat yang sama keyakinan itu akan muncul gitu. Jadi keyakinan itu berdiri sejajar dengan keraguan. Ketika keraguan ini hilang, keyakinan akan muncul. Begitu keyakinannya tidak ada, ragu-ragu itu pasti akan muncul. Dan ragu-ragu selalu bergandengan dengan ketakutan. Ragu-ragu, takut. Ragu-ragu, takut.
Tapi kalau itu kita bisa delete, bisa kita pinggirkan, maka keyakinan itu akan muncul automatically. Ini penting. Nah, sekarang terhadap itu semua, ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mangku Gedayase, kita tidak perlu menjebak diri kita. Ya, saya mengatakan bahwa Hindu itu sangat luas. Saya katakan secara pribadi, dimanapun, Hindu itu luas. Hindu is not fixed price. Hindu bukan harga mati harus begitu. Dalam konsep Hindu bahkan kata salah itu minim. Bahkan kata dosa itu minim. Tidak ada yang salah. Yang ada adalah orang itu bertumbuh dari evolusi kesadaran yang sederhana ke evolusi kesadaran yang lebih tinggi. Jadi tidak ada yang salah. Apakah nanti ketika ibu misalnya sembahyang hanya bilang Om Swastiastu, misalnya Gayatri Mantra baik pertama, apakah saya katakan salah? Tidak. Tidak berani saya mengatakan salah. Loh, karena saya mampunya baru itu. Makanya dikatakan, lakukanlah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan lakukan pekerjaan yang belum mampu kita lakukan. Nanti kalau saya minta, misalnya Bu Jenny, saya minta Bu Jenny untuk puasa 42 hari, Bu Jenny bisa berhenti. Waduh, saya nggak sanggup nih. Akhirnya kan itu membebani pikiran kita. Makanya beragama itu perlu beragama dengan ketenangan, dengan keamanan dan kenyamanan. Karena indikator orang beragama di zaman edan saat ini, Bu Jenny, dan kita semua adalah aman dan nyaman. Saya contohkan sederhana, sudah pernah saya sampaikan. Ibu Jenny mau pergi ke pura. Ya, sembahyang galungan atau purnama misalnya pagi jam 10. Ya, kan pas lagi terik gitu ya. Ya, Bu Jenny udah mandi waktunya. Di rata-rata pura kita kan ruang terbuka nih. Pasti yang dicari embonan. Ya, nyari tempat yang rindang. Nah, takut keringatan dan lain sebagainya. Begitu keringatan kita merasa tidak aman dan nyaman sembahyang. Wah. Begitu juga musim hujan, orang pasti akan mencari tempat berteduh untuk bisa sembahyang. Jadi konsep pemujaan kepada Tuhan di zaman edan saat inilah bagaimana kemudian kita ada dalam posisi aman dan nyaman. Makanya Sloka 9 mengatakan tadi apa? Cari tempat yang sunyi, tempat yang terpencil, tempat yang membuat kita safe, aman dan nyaman. Makanya kalau kita bawa ke dalam diri kita, jangan menyiksa diri. Nah, itu, buatlah diri kita aman dan nyaman dulu. Kalau kita nggak di dalam, nggak aman dan nyaman, mau konsepnya seperti apapun, kita nggak akan dapatkan. Ya, tunnya nggak akan kita dapatkan. Di dunia luas, mungkin tempat sembahyang kita harus bersih, rapi, indah, kan gitu ya, Satyam, Siwam, Sundaran. Ke dalam, ya mau nggak mau, kita buat dulu diri, cari posisi yang aman dan nyaman untuk ukuran kita. Saya nggak mengatakan untuk ukuran, kalau di pura untuk orang banyak. Tapi untuk diri, buat diri kita aman dan nyaman. Seberapa kenyamanan kita dan keamanan kita melakukan puja bakti kepada Tuhan, melaksanakan sadhana itu, itulah yang akan mendorong kita, memberikan kita stimulus untuk maju. Tanpa aman, tanpa rasa aman, dan tanpa rasa nyaman, kita akan bisa maju. Dan itu bisa didapat, dan anak-anak saat ini juga demikian. Mereka bisa lebih aman di gereja, merasa lebih nyaman di gereja karena ber-AC katanya. Oh, di pura terik mah, wah panas mah, wah hujan mah. Ada mana saja yang di gereja mungkin maaf ini. Jadi ada beberapa kasus seperti itu. Nah, di rumah juga seperti itu. Jadi pertama adalah menciptakan rasa aman dan nyaman dalam diri. Bagaimana caranya? Ya harus disadari bahwa kembali lagi ke sloka yang sebelumnya bahwa diri kita tidak hanya tubuh ini. Ada sesuatu yang lebih esensi, yaitu diri jiwa kita, atman kita. Ada orang bilang jiwa atman, ada bilang nur ilahi kalau di Islam, ada bilang roh kudus kalau di Kristen. Jadi itu bahasa beda-beda, tapi intinya itu. Nah, terhadap disiplin puja bakti yang kita lakukan, kata Pak Mangku tadi, ya kalau dalam bahasa Bali, sawentenipun, bahasa Jawa nih ya, sawentenipun, yang ada apa adanya pada saat itu. Jangan mengada-ada. Ya, apa adanya, sakewenten. Ya, bahkan ada dalam teks ya sakewenang. Sakewenang itu ya semampu kita melakukan itu. Kalau kita di rumah nggak bisa bikin canang sari, ya nyari janur sulit, ya gunakan resus yang ada. Ya, silakan saja. Jadi Hindu kan begitu, selalu di luar dan di dalam. Di luar nggak ada, gunakan yang di dalam. Ya, nggak punya bunga yang di luar, ya gunakan bunga yang di dalam. Bunga hati kita persembahkan kepada Tuhan. Nggak punya dupa, gunakan api semangat yang di dalam untuk memuja Tuhan. Jangan sampai gara-gara nggak punya dupa, kemudian kita nggak sembahyang. Padahal kita punya niat nih sembahyang. Niat itu kan semangat.
Tapi begitu lihat duponya habis, waduh, aku mau jadi sembahyang deh, duponya habis. Nah, ini kan kita harus berani melawan itu dan gunakan dupa, api yang ada di diri kita, api semangat untuk memuja Tuhan. Jadi membuat upekara juga ya, apa yang dimasak di rumah. Makanya yadnya yang paling utama, upekara sesajen yang paling utama di rumah adalah ya, apa yang kita masak di rumah. Itu disebut dengan yadnya Yesus. Jadi apa yang kita masak itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi tidak perlu kita membuat-buat. Nah, terkecuali kalau memang kita sudah berencana untuk membuat sesuatu. Berarti kan prepare. Tapi kalau untuk daily, untuk keseharian, ya apa yang ada di rumah itu yang kita manfaatkan. Saya kira itu. Kemudian memuja Tuhan dalam berbagai nama. Ya, semua nama Tuhan yang kita sebut dengan penuh cinta, dengan penuh bakti, saya katakan dengan penuh bakti, dengan penuh keyakinan, itu memberikan manfaat yang sama. Bukti-mukti warapradam. Apapun ya, jadi jangan pernah berpikir nanti kalau memuja Dewa Siwa pahalanya lebih tinggi, kalau memuja Betara Durga nanti dikirain bisa ngeleak, memuja Saraswati nanti saya akan pintar gitu. Jadi semua aspek ista dewata yang kita puja melalui japa, wirid, apapun namanya ya, wiritan kalau di teman saya Muslim, japa ya, itu nama Semaranam dalam bahasa teksnya, itu akan memberikan bukti dan mukti yang sama. Tidak ada dewa yang lebih tinggi dan dewa yang lebih rendah. Makanya saya pernah dengar bahwa ada ide Betaru di Pura itu bares, katanya itu bares, Bu. Jadi gampang katanya dapat anugerahnya. Kalau ada memang ada Betaru pelit gitu kan. Saya juga akhirnya berpikir gitu. Oh, benar ada Betaru pelit gitu ada. Kan ada yang berseloroh, oh Betaru di sana asli nih bares, akhirnya orang berbondong-bondong ke sana. Ya kita kadang-kadang termakan oleh entertainment juga kan. Tapi yakinilah bahwa semua aspek ista dewata yang kita puja itu akan memberikan manfaat yang sama, bukti-mukti yang sama, tergantung daripada kualitas bakti yang kita lakukan. Jadi apa yang menjadi motif kita melakukan itu? Ya, tadi di sloka 10, ya kalau kita ingin merasa memiliki, ingin, ya saya katakan ketika Bu Jenny ingin bahagia, keinginan inilah yang mengikat kita untuk tidak mendapatkan sesuatu. Tapi begitu kata ingin itu kita hilangkan, saya bahagia, maka di saat yang sama Bu Jenny pasti bahagia. Jadi hilangkan kata ingin itu. Jadi jangan bilang saya ingin bahagia. Katakan saya bahagia. Saya happy. Saya sehat. Kalau kita bilang hanya saya ingin sehat, ya baru ingin saja. Jadi kita berdoa. Dan ini penting. Jadi silakan puja Tuhan melalui berbagai nama. Ya, sahasrara nama. Ada ribuan nama. Sesuaikan dengan keyakinan, kemantapan di dalam hati. Mau Ganesha, mau Saraswati, mau Durga, mau siapapun, yakini bahwa dewa yang kita puja, nama Tuhan yang kita sebut, kalau di Islam namanya Asma Allah gitu ya, banyak ada Allah, ada Al-Malik, ya, Al-Rahim, Al-Rahman, silakan saja. Itu akan memberikan manfaat yang sama, memberikan pencapaian yang sama, tergantung daripada seberapa lascarya, tulusnya kita, seberapa nasmitenya kita, seberapa besar import batin yang kita gunakan untuk mendasari, rasa bakti yang kita gunakan untuk mendasari kegiatan kerohanian itu. Saya kira itu. Jadi sadhana artinya disiplin. Nah, disiplin ini tentu ya, kalau disiplin, kalau timing ya berarti kan, disiplin bukan berarti nanti kalau ibu misalnya sembahyang biasa jam 6, kemudian ibu jam 7 ibu lakukan, ibu dosa. Saya katakan enggak. Jadi disiplin itu untuk mengarahkan bahwa, saya katakan disiplin itu, kalau saja secara fisik kita bisa makan 3 kali sehari, maka karena tubuh hidup kita bukan hanya urusan fisik saja, tapi juga ada badan-badan yang lain. Ada badan stula sarira, suksema sarira, dan antahkarana sarira. Ada badan fisik, ada badan halus, dan ada badan penyebab. Kalau badan fisik ini kita bisa berikan asupan 3 kali sehari, maka badan yang lapisan yang kedua pun harus kita berikan asupan agar kita memiliki kesehatan yang holistik, sehat di luar, ya, press outside, health inside katanya. Saya ini itu iklan apa saja, tapi saya senang dengan iklan itu. Jadi press outside, ya, health inside. Jadi segar di luar karena kita berikan asupan 3 kali sehari, yang di dalam juga harus sehat. Bagaimana caranya? Itulah kita akan dapatkan melalui sadhana, melalui disiplin kerohanian, melalui sembahyang, meditasi, japa, puasa, berate, apapun namanya. Bentuk-bentuk kerohanian yang kita lakukan untuk memberikan asupan makanan kepada lapisan badan yang lebih halus. Yaitu suksema sarira dan antahkarana sarira kita.
Dan itu perlu kita lakukan secara disiplin melalui latihan. Karena latihan tentu pasti ya kita akan mengalami kendala. Kadang-kadang hari ini kesibukan kita mungkin tidak seperti yang sebelumnya. Apalagi kita bekerja ya di akhir-akhir bulan harus bikin laporan. Wah, biasanya hektik kita kan. Wah, waktu kita untuk sembahyang kayaknya kok kejar-kejaran gitu ya. Mau sembahyang puji Trisandi bait 1 sampai bait 6 kok kayaknya dikejar-kejar gitu. Akhirnya kita enggak. Saya kira itu. Jadi sadhana artinya disiplin. Sebesar apa ya disiplin kita. Ada yang mengatakan, Pak, saya disiplin. Saya selalu sembahyang jam 12 malam sekali sehari. Boleh, itulah disiplin. Makanya bilang disiplin itu seperti itu. Ada yang ya, Muslim 5 kali sehari, kita 3 kali sehari. Jadi silakan saja. Bentuk-bentuk disiplin itu akan memberikan warna pengaruh pada kehidupan pribadi kita. Ya, saya kira nih ke Bu Jenny dan kita semuanya, mari ya sekecil apapun kata Haji Dewa, sekecil apapun kesempatan itu ya kita gunakan untuk kebaikan. Dan yakini bahwa tidak ada satu sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan tidak mendatangkan manfaat. Pasti ada manfaatnya. Hanya saja ya mungkin ya terakumulasi. Jadi saya katakan demikian, akumulasi dari kebaikan, akumulasi dari kegiatan-kegiatan benar akan mendatangkan kebahagiaan. Akumulasi dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar hanya akan mendatangkan penderitaan. Pertanyaannya adalah yang mana yang akan kita mau dapatkan? Apakah kebahagiaan atau kita mau menderita? Tinggal kita sekarang. The key is in our hand. Kunci itu saat ini ada di tangan kita. Mau saya gunakan untuk membuka yang mana? Menderita atau bahagia? Saya yakin kita semuanya ingin bahagia. Nah, tinggal membukanya saja. Yang kira nih, Yesus semua pisan. Sesama Jeramangku, sesama Pak Mudana juga Sarang Jidewo. Luar biasa yang tercerahkan Niki. Berarti kesimpulannya fleksibel nggak, tergantung kenyamanannya kita, keikhlasannya kita. Kan nggak Jeramangku nggak, kalau nggak salah tangkap ya. Dasar kita berkarma itu. Kita aman, kita nyaman, dan kita enjoy. Jadi jangan melakukan sesuatu yang nggak kita senangi. Kan intinya ini yang gitu. Tetapi kesenangan itu harus berimplikasi kepada yang mampu mengantarkan kita pada pencapaian yang lebih murni. Ya walaupun kita senang. Gini, jadi mangku ampura nih, kita yang wajib kita tetap jalani, misalnya meditasi bangun tidur sama sebelum tidur, meditasi biasa saja, cuma kuat seperti yang tadi dipraktekkan. Kemudian Trisanjit tidak lepas, namun di sela-sela niki yang anggap opsional, misalnya kayak opsional. Pas itu berjapa, namun japanya tuh ganti-ganti. Boleh nggak seperti Nike? Yang dikit yang langsung ke ini. Ampura Niki kalau ada yang di luar ini saya cuma mau. Boleh nggak? Jadi saya buat diri saya ada yang wajib, ada yang opsional, sama seperti kuliah dulu kan ada yang wajib, ada yang pilihan kan. Boleh nggak seperti Nike? Jadi pada saat kita nggak terlalu sibuk, kita tambahkan dengan sedana-sedana yang lain, namun kita buat minimal effort yang harus kita lakukan setiap hari. Boleh nggak seperti ini kan? Jadi yang kira nggak ada masalah. Jadi kita kan dalam hal ini kita yang lebih kepada beragama pribadi di dunia, tidak dalam beragama komunal atau beragama bersama masyarakat sosial. Secara pribadi orang itu diberikan, kalau sekarang ada kan belajar merdeka gitu ya, kuliah merdeka. Saya beragama itu adalah dalam rangka untuk memerdekakan kita beragama merdeka, mengakses Tuhan secara privat, secara pribadi, menyampaikan dengan bahasa yang kita yakini sampai. Jadi silakan saja. Kalau mau ibu mengatakan ini yang wajib dan itu tidak wajib, ya itu tergantung kita. Ya, saya kira itu. Jadi tidak ada paksaan. Kalau saya, nah ini rohani ya. Dalam agama Hindu saya nggak berani kemudian mengatakan bahwa ini wajib ibu lakukan, nanti ibu akan menuntut saya kalau saya wajib lakukan, garansinya apa Pak Manggu? Saya dapat apa? Nah, kan begitu. Jadi orang mewajibkan orang untuk melakukan ini, tapi paling tidak kita, maksud saya gini, paling tidak dalam hidup ini kita punya konsistensi melakukan sesuatu itu kalau kita anggap itu sesuatu yang bermanfaat. Maka kita akan lakukan itu secara konsisten. Jadi saya kira itu. Tetapi saya katakan bahwa tidak ada suatu kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun tidak mendatangkan manfaat. Pasti sangat bermanfaat. Apakah persoalan itu kita katakan itu wajib? Apakah menu wajib? Menu wajibnya apalagi bisa diganti-ganti, ya silakan saja. Karena itu kita nyamannya di sana. Masalah nama-nama Tuhan, saya kira nggak ada masalah. Saya tidak akan membelenggu seseorang untuk menyebut hanya satu Tuhan, satu nama.
dari aspek kesemestaan Tuhan. Silakan saja. Pilihan itu ada saha serara nama siwa, saha serara nama. Ada ribuan, bahkan tak terhingga nama Tuhan. Silakan. Di Bali ada nama-nama lokal. Silakan saja kita mau pilih yang mana. Mau gantian, hari ini Saraswati, besok Ganesha, nggak ada masalah. Yang kira nggak ada. Kecuali ya, nanti kalau Bu Jenny memutuskan diri untuk, tanda petik saya katakan, menekuni spiritual kepada institusi, misalnya pasraman, berguru, atau medue nabe, punya perguruan, tentu Ibu Jenny akan mengikuti aturan yang dianjurkan oleh gurunya, gitu. Oh, Ning, karena Anda berguru sama dengan kita sekolah. Karena Anda mengambil jurusan ini, maka taktimnya seperti ini. Mau nggak mau kita harus ikuti itu. Tapi dalam dunia, dalam diskusi saat ini, saya kira ini kan beragama merdeka. Saya berikan pada Bu Jenny, silakan. Saya memberikan kebebasan kepada Bu Jenny untuk beragama merdeka. Ya, beragama merdeka, tetapi dalam koridor bahwa apa yang kita yakini, apa yang membuat kita nyaman, apa yang membuat kita aman adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita pada pulau idaman yang menjadi cita-cita kita, cita-cita yaitu kebahagiaan. Saya kira ini, nggih, sukses Bu. Nggih, sukses dahat jero mangku luar biasa niki. Nggih, sukses Pak Mangku. Mungkin waktu juga yang memisahkan kita sudah 9:30, tidak terasa. Satu pertanyaan, mungkin kalau Bapak Ibu yang ingin bertanya, lain mungkin bisa bertanya di grup WA. Kita sudah punya grup WA seperti yang saya tulis di chat. Silakan Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan bergabung. Di sana ada bisa sedikit ada pencerahan dari Pak Haji Dewa Putra, Pak Mangku Danu, dari Pak Komang Mahwira, Pak Putu Laksaguna, dan lain-lain. Bisa saling diskusi, saling sharing, dan lain-lain. Semua Bapak Ibu, jangan lupa yang belum absen juga silakan absen. Luar biasa, sekarang ada 54, tadi sempat 60. Semoga terus berkembang dan yang bisa mendapatkan manfaat ini makin banyak. Suksma, Pak Mangku, silakan closing Pak Mangku. Nggih, suksema Haji Dewa, Bapak Ibu sareng sami. Ya, tentu apa yang kita setiap orang memiliki kesempatan untuk bisa meraih capaian yang tertinggi tanpa ada pembatasan. Ya, setiap orang diberikan kesempatan yang sama oleh Tuhan agar kita bisa mencapai capaian-capaian yang tertinggi dalam hidup kita. Dan semua itu tergantung dari seberapa besar ya effort, waktu yang kita gunakan untuk mengaksesnya. Itu kembali kepada kita. Jadi yang kira mari kita jadi meditasi yang tadi dilakukan. Ya, tidak cukup di ruangan ini. Ya, jika itu mendatangkan manfaat, keamanan, dan kenyamanan, Bapak Ibu bisa lanjutkan di rumah masing-masing dengan keluarga, dengan teman-teman yang lain. Saya kira nih, jadi intinya adalah kita perlu melatih diri kita. Kita perlu berlatih, dan berlatih. Berlatih adalah bagian dari berbuat. Ya, berlatih adalah bagian daripada kita melangkahkan diri kita untuk mencapai itu. Kalau kita memang ingin mendapatkan itu. Yang kira nih, jadi mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita hari ini, dan tentu meditasi teman-teman yang sudah punya pola meditasi dilanjutkan, ya, jangan kemudian kendor, ya. Jadi biasanya orang meditasi kan suka coba-coba tuh. Saya sering analogikan begini. Orang ingin mendapatkan air bersih, akhirnya dia gali sumur. Ya, di hari pertama dia gali di sumur di lubang A. Kemudian dia mengatakan, oh di sini nggak ada airnya, dia lagi gali di tempat yang lain. Terus begitu banyak punya mengetahui teknik-teknik meditasi, teknik-teknik mencari air bersih. Tapi akhirnya nggak dapat air bersih karena habis waktunya untuk menggali di tempat yang baru. Saran saya, teman-teman yang sudah punya pola meditasi, lanjutkan, yakini bahwa dengan pola itu teman-teman, Bapak Ibu akan mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya. Ya, jadi jangan istilahnya kecok sana kecok sini, akhirnya kita habis waktu kita hanya untuk mencoba hal-hal yang baru dan kita tidak dalam. Jadi lakukan, itu disebut dengan sadhana. Sadhana itu berdisiplin diri menggali sumur di tempat yang sama sampai dapat airnya. Bahwa di bawah perut bumi ini menghasilkan amerta yang sama. Jadi tidak ada bedanya. Nah, itu memerlukan disiplin. Jadi jangan sampai hari ini bilang Siwa, besok Buddha. Wah, akhirnya kita habis waktu kita hanya untuk loncat-loncat seperti itu. Jadi sadhana itu penting. Teman-teman yang sudah punya pola meditasi, silakan dilanjutkan. Yang belum,
nanti akan menemukan polanya sendiri sesuai dengan bakatnya masing-masing. Yang kira nih, suksema Jik Dewa, Bapak Ibu sareng sami, yang juga mohon izin karena wonten kegiatan ring pura desa niki. Nggih, mogi-mogi salam rahayu, tetap jaga kesehatan, tetap waspada, Covid masih ada di sekitar kita. Nggih, Suksema sampai diingatkan. Suksema. Om Santi. semuanya, semua pemangku Danu.